بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ketika beberapa ikhwan di Wonosari kemarin malam meminta pada saya untuk supaya bisa mendapatkan berita oleh-oleh dari perjalanan umroh kemarin. Saya pikir yang mau datang itu 2-3 orang. Saya bilang ya di rumah saja acaranya, cuma 2-3 orang aja. Tapi ternyata ada suaranya. Ini apa? Tadi ada suaranya. Ternyata malam ini saya kaget kok. Banyak banget yang hadir. Dan saya lihat ada satu masyarakat apa hadir. Wah, ini debat para pendengkotnya kok hadir ini. Ini saya nggak nyangka kalau sebanyak ini yang hadir. Maka kita kumpul di masjid ini untuk bincang-bincang tentang apa yang saya jalani selama umroh. Saya juga tidak mengerti kenapa kalian kok begitu penasaran sama perjalanan umroh saya itu. Apa mungkin karena informasi yang bersama dengan umroh saya itu informasi adanya apa ini? Kok penyanyi? Bahwa bersama dengan umroh saya itu ada para ustaz salafiyin dalam rangka ketemu dengan para masyayikh, khususnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali di Mekah. Jadi berita-berita itu saya sendiri tidak mengerti
kenapa adanya pemberitaan tersebut. Pasalnya ketika saya diundang oleh saudara Wintason di Semarang untuk katanya klarifikasi berkenaan dengan kasus-kasus di masa jihad yang saya pimpin di Maluku dan Poso. Sesungguhnya saudara Wintason meminta kepada saya sudah lama, tapi saya tolak. Saya bilang, masa orang kumpul dari jauh hanya untuk mendengarkan cerita Ja'far. Nah, itu saya keberatan. Tapi kemudian saudara Wintason meyakinkan saya pentingnya acara itu untuk mengundang salafiyin, khususnya mantan laskar jihad Ahlussunnah wal Jamaah untuk klarifikasi tersebut. Maka akhirnya dengan takdir Allah saya mau untuk memenuhi undangan tersebut, dan acara itu saya minta supaya diadakan di rumah saja. Gambaran saya ya cuma berapa orang ngobrol-ngobrol begitu aja di Semarang. Tapi ternyata tidak disangka, tidak dinyana, yang hadir banyak. Dan bukan saja datang dari Semarang, tapi bahkan dari Jawa Timur, dari Blitar, dan dari berbagai kota datang di rumah Wintason. Tanggal berapa itu ya? Saya lupa. Al-Muhim, berapa bulan yang lalu. Berbagai pembicaraan saya, keterangan saya tentang kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di masa jihad itu direkam oleh banyak pihak. Yang hadir saya tidak tahu siapa saja yang rekam, banyak itu rekaman. Jadi saya tidak mengerti penyebaran rekaman itu, karena memang juga inisiatif rekaman itu dari pribadi yang hadir.
dan bukan inisiatif panitia yang dalam hal ini saudara Wintason. Iya. Ikhwani fiddin azakumullah, saya menyatakan berbagai kesalahan-kesalahan yang terjadi pada waktu jihad itu yang bukanlah dalam bentuk kesalahan syirik yang menggugurkan amalan jihad itu sendiri, tetapi kesalahan-kesalahan yang terjadi sebagai kelemahan saya pimpinan laskar jihad waktu itu. Dan saya juga uraikan semua kesalahan yang dilakukan oleh Salafiyin selama masa jihad tersebut adalah tanggung jawab saya sebagai pimpinan, sebagai panglima. Dan saya bertobat kepada Allah Ta'ala dari kesalahan tersebut. Saya tidak hafal apa pembicaraan saya waktu itu, karena memang saya tidak pernah menghafal omongan saya yang sudah saya omongkan. Tetapi kemudian timbul reaksi yang tidak disangka, tidak dinyana dari berbagai pihak kalangan Salafi. Pada umumnya reaksi yang berkembang ialah gembira dengan keterangan-keterangan saya dalam acara itu dan pernyataan saya taubat kepada Allah dari perbuatan yang telah saya lakukan itu. Dan itu reaksi yang saya anggap wajar kalau gembira. Namanya saudara kalau mendengar bekas pimpinannya, bekas gurunya mengakui kesalahan dan bertobat dari kesalahan itu adalah gembira, itu wajar. Tapi yang tidak wajar, yang saya anggap aneh dan sampai hari ini, sampai malam ini saya nggak paham mengapa timbul reaksi itu, ialah adanya reaksi beberapa gelintir orang yang resah dan khawatir, takut dengan pernyataan taubat saya itu. Ahlan dokter. Ternyata di masjid. Waalaikumsalam. Acaranya. Takut dan khawatir dengan pernyataan taubat saya itu. Sehingga terjadi perdebatan seru antar kelompok dari mantan laskar jihad itu.
saya tidak perlu sebut anak-anak kemarin yang sedang resah isu. Ya, karena memang tidak ada kepentingannya dan bukan ilmu bagi kalian tentang berbagai kelompok-kelompok yang resah itu. Akhirnya reaksi keresahan itu macam-macam. Lebih-lebih lagi reaksi yang gembira, kelompok yang gembira, dan itu mayoritas, itu sebagian daripada mereka yang gembira itu terang-terangan menyatakan kegembiraan. Pakai mikrofon bisa? Kelompok yang gembira itu kemudian antara lain dalam hal ini yang paling terdepan ialah Ustaz Zul Akmal Abdul Munzir Riau. Itu sangat gembira dengan acara di Semarang tersebut dan mengumumkan kegembiraannya itu di majelis pengajiannya di Pekanbaru sampai hadirin menyambut berita itu dengan takbir dan sempat juga direncanakan untuk segera bikin acara daurah akbar di Sumatera untuk mengundang terkabar. Dan Ustadzul Akmal telepon saya orang Makar. Saya tanya, lu apa ini? Dari ini Akmal. Akmal siapa? Rio, Akmal Rio. Zul Akmal. Oh, Zul Akmal. Karena kurang lebih sudah berapa tahun ya? Sudah 10 tahun nggak dengar suaranya, jadi saya perlu tanya apa ini. Dan sejak itu terus simpang siur melalui SMS berita-berita tentang Ja'far begitu terus, sehingga menimbulkan percekcokan di antara berbagai mantan-mantan murid ini tadi, antara pro dan kontra. Padahal tidak ada acara pilkada atau apa ya. Saya sendiri nggak ngerti bisa kayak gitu. Nggak ada pilkada atau kadal-kadalan, nggak ada. Tapi kenyataannya ada pro dan kontra. Dan baik yang pro maupun kontra sama-sama bersih tegang
dalam hal ini. Bahkan sampai muncul ide-ide untuk saling mengambil. Muncul kebiasaan masa lalu. Sulang hari. Sulit hajar. Timbul itu sempat timbul. Bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa ini? Kok kayak gini? Saya tidak menduga kok begitu rupa reaksi daripada acara di Semarang tersebut. Antara pro dan kontra itu demikian kan. Sampai beredar SMS bahwa ajakan kepada para ustadz-ustadz salafiyin seluruh Indonesia, ustadz-ustadz salafiyin di seluruh Indonesia diajak oleh Ustadz Ja'far untuk umroh bersama guna ketemu para masyayikh. Saya nggak tahu kok bisa muncul SMS kayak gitu. Untuk Islam begitu. Lu apa ini? Kok ada SMS kayak gini? Dan SMS itu sebagiannya masuk ke HP saya, tanya apa benar ini SMS Ustaz? Enggak, saya enggak tahu ini SMS. Begitu. Yang terjadi sesungguhnya, saya ditelepon oleh Ustadzul Akmal untuk diajak umroh bareng, untuk ketemu orang tua kita, yaitu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ayo kita bikin gembira orang tua. Bahkan ajakannya, ayo kita bikin nangis orang tua kita. Harusnya nangis gembiranya nangis. Karena selama ini informasi yang nyampe kepada beliau ribut terus-menerus anak-anaknya di Indonesia ini antara pasien yang lainnya. Mari kita datang tiba-tiba sudah bergandengan tangan sehingga kita bikin beliau menangis. Ya saya cuma aja. Ya, kamu aja, saya bilang sama bilang. Belum enggak, Ustaz aja yang ngajak. Itu Ustaz Muhammad Akhewet dan Usama Mahri dan sebagainya. Kita datang ke Syekh. Saya bilang boleh kalau memang mau, saya akan menanggung cari dana untuk biaya tiketnya. Akhirnya saya ngomong, saya telepon ke Ustaz Muhammad Akhewet di mana? Cirebon. Saya ajak, ini saya diajak oleh Zul Akmal untuk kita rame-rame ketemu Syekh Rabi. Oh iya, apa? Saya nanti coba saya lihat keadaan. Waktu itu menjelang datangnya
seorang dai dari Yaman, yaitu Abdullah Al-Mar'i, ke Bandung, acara di Bandung. Ya nanti setelah acara aja nanti apa jawabannya. Akhirnya saya karena mendapat jawaban seperti itu, saya booking 2 tiket dari PT Al-Mumtaz, apa yang dikelola oleh Ahmad Muhajirin untuk umroh travel. Saya bilang saya beli 2 tempat untuk saya sama Ustaz Muhammad Asyaya. Dan kemudian pada waktunya ya saya kirim uangnya. Ternyata dari setelah pertemuan di Bandung, Ustaz Muhammad Asyaya memberitakan betapa serunya perdebatan dalam pertemuan itu, perdebatan antara pro dan kontra tentang taubatnya Ustaz Ja'far. Taubatnya Ustaz Ja'far ya, nggak ngerti apa dari siapa itu sertaannya, dari siapa dan apa dampak daripada orang taubat itu, apa dampaknya? Kok bisa diperdebatkan? Dengan melihat serunya perdebatan itu, Ustaz Muhammad telepon saya. Beliau untuk sementara tidak bisa berangkat bersama saya dan Jul Akmal ke umroh ke Mekah untuk ketemu Syekh Rabi. Ya kita berhubung saya sudah atur booking 2 tiket, 2 tempat, ya sudah istri saya untuk ngisi kekosongan daripada hadir. Mulai biasa tambah lagi enjoy akhirnya ya sudah, ini namanya rezeki nombok. Berangkat Qadarullah masya Allah. Semula saya mau berangkat sama Ustadzul Akmal, ternyata dari pengurusan visa tidak bisa berangkat bareng. Akhirnya keberangkatan Ustadzul Akmal ditunda. Saya bilang kalau saya nggak bisa ditunda, saya harus berangkat. Begitu. Saya berangkat. Saya berangkat duluan. Setelah selesai menjalankan umroh, ya seperti biasa saya mampir di rumahnya Syekh Rabi bersama jamaah dari Pekalongan. Ada Muhammad Termini, ada beberapa orang. Ustaz mau ke Syekh Rabi? Saya bilang ya. Saya ikut akhirnya berangkat satu mobil dari Masjidil Haram ke tempatnya Syekh Rabi. Sampai di tempatnya Syekh Rabi, waduh, tidak pernah Syekh Rabi ketemu saya. Kelihatan
wajah cium parah. Wah, ini ada apa? Ini ada laporan. Terus Syekh Kopi sambil bawa pudel kayak kopi gitu. Ngomong itu jawab pertanyaan hadirin yang lainnya. Dan karena ada pertanyaan-pertanyaan beliau menjawab, saya ikut tanya, ya Syekh, ini soal saya juga mau tanya Syekh. Saya tidak menyangka ternyata Syekh Rofi noleh ke saya sambil muka marah. Amma anta faqad wasalat ilayya hatta anna fil wada'i ya Ja'far ittaqillah la taf'al al-jin hakala, sambil menggerak-gerakkan telapak tangannya begitu. Adapun engkau telah sampai kepada saya laporan tentang engkau. Jangan engkau berbuat dalam agama itu seperti ini. Ittaqillah. Berdiri masuk beliau ke rumah. Saya kenal-kenal. Masya Allah. Saya ingat beliau sambil menunjukkan teks ini teks ini kalau saya baca di depan hadirin ada aib, tak pantas saya baca di depan mereka. Ini aibah, keaiban ente. Dibawa masuk itu. Saya, Masya Allah. Setelah saya habiskan tehnya, ya, saya ajak jamaah pulang. Jamaahnya sekali pada lindung dengan lindung. Kenapa? Kita jangan tanya kenapa. Pulang. Ya wes. Pulang. Saya berusaha memadamkan kejengkelan saya kepada orang-orang yang ngirim teks itu. Ya, saya pakai kolak di Ka'bah, doa dan memohon kepada Allah. Setelah itu, setelah beberapa hari saya alhamdulillah sudah enakan. Maka saya nyatakan kejengkelan saya kepada Abdul Akmal, waktu Abdul Akmal telepon saya dari Madinah. Abdul Akmal bilang, baru saat ini kita ada di orang tua. Dah, ente yang nyuruh saya untuk datang. Lupa ini kita harus usaha untuk ketemu lagi. Jangan, lupa. Saya jengkel betul waktu itu dengan teks seperti itu. Akhirnya beberapa hari setelah itu Akmal telepon lagi ke saya. Saat sebaiknya kita usaha untuk ketemu lagi Syekh Rofi. Ini kita ini harus tawadhu ya teman ulama. Nanti Allah angkat derajat kita kalau
kita tawadhu di hadapan ulama. Oh iya ya. Ya sudah begitu. Saya berusaha telepon murid-murid terdekat Syekh Rabi. Seperti Syekh Ahmad Al-Ghamidi di Jeddah. Ternyata juga Syekh Ahmad Al-Ghamidi memberi nasihat sama dengan belakang. Ini sudah mengerti orang tua. Orang tua kita ini sudah 80 tahun umurnya. Setia kita menghadapi orang yang matang dengan ilmu. Ulama yang matang dengan ilmu. Jadi kita harus tawadhu. Dan saya telepon lagi Syekh Usama bin Athaillah Al-Hudaybi di Madinah. Beliau juga mengatakan tolong kita sabar dengan barangkali berbagai kesulitan ini sebagai kafarah atas dosa-dosa besar. Ketika di dalam jihad kemarin ada kesalahan-kesalahan, kafarahnya ini. Oh iya, ya sudah. Sekarang sangat jelas, tolong ente upayakan untuk dapat dari Syekh Rabi isi teks tersebut. Untuk kita menyikapinya dengan benar supaya enggak gelap masalah. Akhirnya entah bagaimana caranya Syekh Usama bin Athaillah Al-Hudaybi itu berhasil dapat teks itu dan dikirimkan ke Jeddah, karena posisi saya di Jeddah, ke Syekh Ahmad Al-Ghamidi di Jeddah. Ahmad Al-Ghamidi terus telepon saya, ini sudah sampai ini teksnya, mari kita pelajari. Akhirnya Syekh Usama bin Athaillah Al-Hudaybi dari Madinah datang ke Jeddah bergabung bersama kita untuk membicarakan isi teks itu. Kesimpulannya, Syekh Usama bin Athaillah Al-Hudaybi isi teks itu yang dikirim oleh grup yang resah dengan taubatnya saya itu tadi. Kesimpulannya itu laporan Tempo Duele. Itu lama, cuma soal lama katanya Syekh Usama. Jadi diulang-ulang terus untuk meyakinkan Syekh Rabi bahwa Ja'far itu tobatnya dusta, bohong. Jadi memang kelompok yang resah ini tadi kirim teks ke Syekh Rabi karena tidak rela, kesimpulan secara zahir, tidak rela kalau Ja'far itu berhubungan kembali dengan Syekh Rabi. Begitu kesimpulan sementara, dugaan sementara. Adanya kelompok-kelompok yang tidak rela kalau Ja'far itu berhubungan lagi dengan para ulama. Ya. Dan
Syekh Usama bin Ataya Al-Utsaimin menyampaikan kepada saya bahwa Syekh Rabi menyimpulkan bahwa Ja'far Umar Talib itu berusaha menghubungi Syekh Rabi karena ingin kepemimpinan terhadap Salafi. Kesimpulan Syekh Rabi ini tidak mungkin kesimpulan dari beliau sendiri, tetapi dari informasi yang sampai kepada beliau tentunya. Hafizahullah. Oh begitu. Ya, bisa. Bagaimana menurut ente? Nah, baik, nanti saya telepon Syekh. Akhirnya telepon ke Syekh Rabi, Syekh Usama bin Ataya Al-Utsaimin, telepon ke Syekh Rabi dari rumahnya Syekh Ahmad Al-Qamidi waktu itu yang bikin acara kumpul bersama saya di rumah beliau di Jeddah. Akhirnya Syekh Usama bilang pada Syekh Rabi, ya Syekh, ini akhirnya Ja'far ingin kunjung ke antum. Bagaimana Syekh? Dijawab oleh Syekh Rabi, kalau mau kunjung kemari supaya Ja'far menulis dulu pernyataan taubatnya dia kepada Allah dari berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan kepada saya. Oh iya, nah itu disampaikan kepada saya oleh Syekh Usama bin Ataya Al-Utsaimin. Dan saya pun akhirnya menulis surat ini. Sudah difotokopi? Oh belum. Sudah. Oh belum dibaca. Sudah difotokopi tapi belum dibaca. Seringnya salah informasi kayak gini. Informasinya beda tapi semuanya betul. Tidak ada yang salah. Belum difotokopi betul. Artinya belum sampai. Yang satu bilang sudah difotokopi. Ya betul. Karena dia merasa belum sudah fotokopi tapi belum dibagi. Dua-duanya betul meskipun berbeda informasinya. Tapi persepsi masing-masing itu yang sering masuk dalam pemberitaan. Akhirnya saya menulis surat ini ya kepada Syekh Rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fadilatil walid al-allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah wa saddada khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad imtasaltu fi kitabati hadhihi al-abtur li amri fadilatikum iyaya. Sungguh aku telah menunaikan perintah yang mulia untuk menulis kalimat-kalimat yang ada dalam surat ini. Perintah yang mulia kepadaku untuk menetapkan kesungguhan jadat taubati ilallah, kesungguhan taubatku kepada Allah, anma sudira minni min akhtahin, tentang apa yang muncul dariku dari berbagai kesalahan. Fa'altuha nusratan li sunnatin, aku lakukan semua itu dengan niat dalam rangka membela sunnah.
fima adun, menurut sangkaanku, lakin kuntu muktian fi hadzal dhann, tapi aku salah dalam sangkaan tersebut. Wallati atubu ilallahi minha jami'an taubatan nasuha, dan kesalahan-kesalahan itu semua aku bertobat kepada Allah daripadanya dengan taubat nasuha. Wa ana a'tarifu, dan aku mengakui annama waqa'tu bihi mukhalifun liman hadis salafis salih. Aku mengakui bahwa apa yang aku terjatuh padanya itu menyelisih manhaj salafus salih. Wa ilaikumul akhta allati waqa'tu fiha bitaqdim, dan berikut ini aku bawakan secara rinci tentang berbagai kesalahan-kesalahan itu. Awalan, yang pertama, u'akidu lakum ya fadilatul syekh, aku pastikan kepada antum wahai yang mulia syekh, annani la uridu za'amata, bahwa aku tidak menginginkan kepemimpinan, la ala salafiyin wala ala ghairihim walhamdulillah, tidak terhadap salafiyin dan tidak pula terhadap selain mereka, walhamdulillah. Tanian yang kedua, ma waqa minni min aqfa'in ayyamal jihad, apa yang terjadi padaku berbagai kesalahan pada masa-masa jihad, min mazakarul ikhwah, dari apa yang disebutkan oleh saudara-saudara yang menulis teks itu, maksudnya ini fa'altuhu, bahwa aku telah melakukan kesalahan-kesalahan itu, au mimma lam yadhkuruhu, atau bahkan kesalahan-kesalahan yang tidak sempat disebut oleh mereka, mimma amiltuhu, dari apa yang aku lakukan, min aqfa'in, dari berbagai kesalahan, atahammalu tab'ataha, aku menanggung segala kesalahan itu jami'an, semuanya, karena aku sebagai panglima. Wa atubu ilallahi minha, dan aku bertaubat kepada Allah daripadanya. Salisan, yang ketiga, annani isyaraktu fil jidali, bahwa aku bergabung dalam berbagai perdebatan, baini wa bainal ilmaniyin, antara aku dengan berbagai kelompok sekuler, wa hadara fiha nisa bila hijab, dan hadir dalam acara debat itu para perempuan tanpa hijab. Fa hadza kulluhu mukhalifun liman hadis salaf, dan ini semua menyelisih manhaj salaf. Wa atubu ilallahi minhu, dan aku bertaubat kepada Allah daripadanya. Rabi'an, yang keempat, hadartu majalis dzikril jama'i ma'asufiyin, aku hadir dalam majelis-majelis zikir jama'i bersama orang-orang sufi. Fa hadza kulluhu mukhalifun liman hadis salaf wa atubu ilallahi minhu, dan ini semua adalah menyelisih manhaj salaf, dan aku bertaubat kepada Allah daripadanya. Khamisan, yang kelima, isyaraktu fid dawratil lati hadara fiha ba'dul hizbiyyin, aku ikut dalam acara daurah yang dihadiri oleh sebagian hizbiyyin. Wa hadza kulluhu mukhalifun liman hadis salaf, dan ini semua menyelisih manhaj salaf. Wa ana atubu ilallahi minhu, dan aku bertaubat kepada Allah daripadanya. Sadisan, keenam, sasahaltu fi ba'dil kalami, aku bermudah-mudah dalam sebagian omongan, walladzi kana fihi naw'un min as-sukhriyah lil ulama, yang dalam omongan itu ada semacam pelecehan terhadap ulama. Wa hadhi kulluhu mukhalifun liman hadis salaf, dan ini semua menyelisih manhaj salaf. Wa ana atubu ilallahi minha, dan aku bertaubat kepada Allah daripadanya. Sabi'an, yang ketujuh, hadartu fi majlisin fihi jidal ma'ar ruhban minan nasara wal budiyah wal hindus, aku hadir dalam majelis debat yang di situ hadir pendeta dari Nasara dan Buddha dan Hindu. Wa hadhi kullu mukhalifun liman hadis salaf, dan ini semua menyelisih manhaj salaf.
wa ana atubu ilallahi minhu, dan aku bertobat kepada Allah daripadanya. Hada ma ahbabtu an aktubahu ila fadilatikum. Ini semua perkara yang aku ingin tulis kepada yang mulia, bikulli haqqin, dengan sebenarnya, wa bi sarahatin, dan dengan segamblang-gamblangnya, wa astaghfirullah li wa liwalihi wa liwalidayya wa lakum wa lisa'iril muslimin, dan aku memohon ampunan kepada Allah untuk aku dan untuk kedua orang tuaku dan untuk antum dan untuk segenap kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqir ila afwillah, Ja'far bin Umar bin Bashir. Saya serahkan ini, surat ini, setelah dibaca oleh Syekh Usama bin Ataya Al-Utaibi dan Syekh Ahmad Al-Ghamidi. Terus saya serahkan kepada murid Syekh Rabi yang lainnya yang selalu mendampingi beliau, yaitu Syekh Abu Ishaq Al-Jazairi, untuk diserahkan kepada Syekh Rabi. Sehari setelah saya serahkan ini kepada Syekh Abu Ishaq Al-Jazairi, terus saya telepon dari Jeddah ke Mekah. Di mana? Ya Syekh, apa sudah diserahkan kepada Syekh Rabi dan apa sudah dibaca oleh Syekh Rabi surat saya itu? Kata Syekh Abu Ishaq Al-Jazairi, alhamdulillah Syekh telah membacanya dan Syekh amat gembira dengan surat antum itu. Nasallallahu sabat. Begitu kata Abu Ishaq Al-Jazairi. Loh, kalau gitu saya mau pulang tanggal 22 April jam 12 malam. Ya apa? Usahakan untuk supaya saya bisa ketemu Syekh Rabi. Ya sudah, kalau gitu saya atur pertemuan. Jam setelah itu saya telepon lagi, katanya Abu Ishaq Al-Jazairi, Syekh Rabi menunggu ente sholat maghrib bersama di masjid beliau, masjid dekat rumah beliau. Nanti bersama-sama ke rumah beliau. Nanti apa waktu ente berbicara dengan beliau antara maghrib dengan isya tanggal 22 ini. Jam 12 malamnya berangkat ke Jakarta. Ya sudah. Pagi jam 10 jam 11 saya berangkat dari Jeddah menuju ke Masjidil Haram. Saya bersama istri untuk sholat zuhur, sholat asar dan tawaf, doa kepada Allah. Setelah selesai tawaf, saya bersama istri berangkat ke rumah Syekh Rabi. Dan kemudian sampai depan pintu gerbang rumah Syekh Rabi, dan maghrib, alhamdulillah. Terus saya tinggalkan istri di mobil, saya berangkat ke masjid, dan alhamdulillah saya sendirian masuk masjid Syekh Rabi. Saya sholat sunnah pas di top depan belakang imam. Terus saya sholat sunnah, saya lihat Syekh Rabi sedang sholat sunnah di samping saya. Begitu selesai sholat sunnah, saya nyalami Syekh Rabi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ayah kalau Syekh Ja'far, Syekh Khalid. Ceria, enak saja. Alhamdulillah. Ini harapan saya. Kemudian setelah selesai sholat maghrib, terus ke rumah beliau yang itu ada tamu dari Irak. Jadi pembicaraan terfokus pada apa yang terjadi di Irak. Kemudian Syekh Rabi bilang, jangan sampai di sini saya ada janji sama Syekh Ja'far. Nanti saya minta permisi saya digandeng oleh Syekh Rabi masuk ke dalam. Saya sudah baca semua surat ini pada Syekh Rabi. Yang terpenting adalah Syekh Rabi beramal dengan apa yang kamu tulis, insya Allah deh, dan berusaha untuk mengupayakan kembali persatuan di kalangan kalian. Insya Allah. Sampai situ aja. Kamu mungkin mau siap-siap pulang, bapak-bapak, saya permisi. Kemudian diantar bersama tamu-tamu lainnya sampai ke pintu, kemudian pulang. Dari kesimpulan kejadian itu memang kenapa kok saya ngotot berusaha memperbaiki hubungan dengan Syekh Rabi, meskipun upaya untuk menjegal upaya saya ini demikian luar biasa. Kenapa tetap saya berusaha? Karena jawabannya hadirin, karena memang berhubung saya itu dai ila salaf, itu harus di bawah bimbingan para ulama. Loh, kenapa kok baru sekarang? Ada pertanyaan berikutnya. Kenapa kok baru sekarang? Mana kamu? Hei Ja'far, selama sekian tahun, kok baru sekarang berusaha melakukan upaya hubungan ini? Jawabannya, ya, karena kondisi. Saya sejak bubarnya Laskar Jihad, saya telah membubarkan Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah 9 Oktober tahun 2002. Itu saya diberitahu sama Kepala BIN Hendro Priyono, Ustaz jangan keluar negeri karena Ustaz tercatat di FBI sebagai teroris internasional. Loh, saya tanya, kenapa kalau saya keluar negeri? Ustaz nanti diakus dikarenakan, yakni diperlakukan seperti akus dikarenakan yang orang Makassar itu yang ditangkap di mana? Di Filipina. Dimasuki kopernya Ustaz sama bahan ledak,
Terus tiba-tiba Ustaz ditangkap. Ketika Ustaz tanya kenapa saya ditangkap, dikeluarkan kopernya Ustaz. Nih, koper emas yang anggota. Gitu. Ya, jadi Ustaz jangan keluar negeri. Jadi saya dalam kondisi seperti itu, saya tidak keluar negeri. Saya berusaha menghubungi ulama melalui telepon, ternyata juga nggak bisa. Ya, sementara informasi kepada para masyayikh tentang Ja'far Umar Khalid luar biasa, dahsyat, bagaikan air bah, ya, yang serba negatif semuanya. Ya, tapi saya tidak bisa melawan informasi itu karena saya tidak bisa keluar negeri. Dan sampai akhirnya tahun 2008 atau akhir 2007 saya diberitahu oleh Wakil Kepala BIN Saudara As'ad, alhamdulillah Ustaz sudah dicoret nama Ustaz dari FBI. Tapi nama Ustaz masih tercantum di Vatikan sebagai teroris internasional. Jadi Ustaz silakan ke luar negeri, tapi jangan ke negara yang di bawah pengaruh Vatikan. Nanti Ustaz diapa-apakan. Mana negara yang di bawah pengaruh Vatikan? Ya seperti Filipina ataupun Singapura, Asia. Karena nama Ustaz masih dicantumkan dalam blacklist di Vatikan. Tapi di FBI juga dicoret. Kita debat dan kita berhasil mencoret nama Ustaz. Alhamdulillah. Akhir 2007. Maka pada bulan Mei 2008 saya berangkat umroh pertama, ya, bersama istri. Ya, dan kesempatan saya umroh itu saya gunakan untuk berusaha menghubungi Syekh Robi. Begitu sampai di Mekah saya tolak di Ka'bah, saya doa, ya Allah, pertemukan aku jalan untuk ketemu Syekh Robi. Di pintu Ka'bah itu, di Multajam itu saya doa. Keluar dari Masjidil Haram ketemu Al-Ahfarid Hanus. Loh, kok baru datang dia? Bicara ternyata Ahfarid punya nomor teleponnya Syekh Ahmad Al-Ghamidi. Karena Ahmad Al-Ghamidi dihubungi oleh Ahfarid, kita bikin janji bersama, berangkat bersama, tarik ke rumahnya Ahmad Al-Ghamidi. Akhirnya saya ceritakan permasalahannya dan saya ingin ketemu Syekh Robi. Langsung Ahmad Al-Ghamidi telepon ke Syekh Robi. Berangkat kita dibawa sama mobilnya Syekh Ahmad Al-Ghamidi pada waktu itu ke Mekah, ke rumah Syekh Robi. Dan mulai itulah pertemuan dengan Syekh Robi. Rupanya pertemuan saya dengan Syekh Robi itu meresahkan orang-orang yang ada bagian daripada ustaz-ustaz Salafi ini. Wah, resah, geger, sampai masuk ke rumahnya Syekh Robi. Ya tidak tahu kenapa kok gawat. Padahal yang saya assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, mau diterima. Kalau masuk melalui genteng kan gawat. Gawat kalau masuk melalui genteng. Tapi masuk melalui itu, assalamualaikum.
bawa ini beker sampai akhirnya begitu saya diintip, begitu saya nyampe di Bandara Soekarno-Hatta, pulang dari Mekah, berangkatlah utusan ustaz-ustaz yang bertah ke Mekah untuk katanya entah apa yang jelas memberikan laporan-laporan macam-macam. Kalau Ja'far itu tidak mungkin, kalau tidak mungkin. Bohong ini buktinya begitu tahun 2009 bulan Mei. Kemudian bulan berikutnya 3 bulan setelah itu Ramadan 2009 saya berangkat lagi. Pokoknya berapa bulan setelah saya berangkat itu saya berangkat lagi. Keluar sudah lengkap bisa seperti laporan panjang lebar tinggi rendah. Nah itu yang terjadi. Wallahu a'lam. Kesimpulannya memang bahwa harga diri itu harus diletakkan lebih murah dibanding dengan harga hubungan kita dengan para ulama. Karena dakwah salafiyah itu ciri khasnya ialah dibimbing oleh para ulama. Meskipun upaya berbagai pihak untuk menggagalkan hubungan Ja'far Umar Thalib dengan para ulama, tetapi saya lawan semua itu dengan doa, sehingga Allah memberi kesempatan terus kepada saya untuk terus mendatangi para ulama dengan niat untuk istifadah, mengambil ilmu, untuk mendapatkan nasihat-nasihat ya dari para ulama, sampai dapat Syekh Usamah bin Athayyah Al-Utaibi cerita sama saya para ulama terdahulu, sampai dari murid, salah seorang muridnya Imam Malik bin Anas itu datang ke Imam Malik, pukul sama sendal, keluar tak suka Imam Malik, tunggu di depan pintu. Imam Malik mau ke masjid, lihat buka pintu, orang ini lagi pukul lagi, cepat keluar kamu. Ikuti Imam Malik sampai ke masjid, pulang dari masjid diikuti lagi, mau masuk ke masjid, loh masih ikut lagi, sampai lagi cepat keluar kamu, tutup pintu, tunggu di depan. Waktu sholat berikutnya Imam Malik buka pintu, ada lagi orang ini, wah sampai 14 kali dihitung pulangnya. Setelah mukul 14 kali pulang dari masjid masih dibusuki sama orang ini, ilmu hatinya. Baru noleh, kamu kepingin apa sih dari saya? Saya kepingin ilmu nggak sih? Katanya orang. Bukan betul-betul kepingin. Iya. Berapa kali saya pukul kamu? 14 kali ya. Ya sudah saya kasih riwayat 14 riwayat. Sampaikan sama Imam Malik 14 riwayat. Ya Syekh, pukul lagi aja saya. Supaya riwayatnya tambah Syekh. Saya bilang sekarang. Barangkali mau dipukul lagi Syekh. Enggak dipukul. 14 kali dipukul. Demi mendapatkan ilmu
dan nasihat dari ulama. Ada dari hadirin waktu itu di majelisnya Syekh Usama bin Athaillah Al-Utsaimin, Abu Rabi Al-Jazairi. Akhir ya Syekh Ja'far, Syekh Rabi Ma'aya berikan. Kau gembira, Syekh Rabi gak bakal mukulin deh. Jadi itu terus saja ke Syekh Rabi. Gak bakal itu dipukul. Oh ya Alhamdulillah. Dan memang begitulah ja'bul ulama, yaitu jalan para ulama untuk mengambil ilmu, dan itu teladan bagi kita, karena ilmu yang disampaikan oleh para ulama itu lebih tinggi nilainya daripada harga diri kita, lebih mahal harganya daripada harga diri kita. Ya, jangan bicara harga diri kalau sudah di hadapan ulama itu. Murah harga diri misalnya. Ya, kalau di hadapan ilmu para ulama. Itu aja sekedar ada problem di era. Wallahi Syekh Rabi marah. Wallahi. Hizbiyun ma farraqa sufuf as-salafiyyin. Orang-orang hizbiyun tidak bakal bisa mencerai-beraikan barisan salafiyin. Innama Abul Hasan Al-Masri yatakallam. Abul Hasan Al-Masri yang pura-pura salaf itu yang bisa mencerai-beraikan barisan salafiyin. Kan seperti itu. Kan begitu. Dan begitu barokahnya bermajlis dengan ulama. Meskipun dimarahi, meskipun dicemberuti, meskipun kalau perlu ditempeli, ya, itu tetap mempunyai nilai ilmu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau begitu, kalau ditanya bagaimana tentang Islam persatuan di antara salafiyin, ya kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Sebab urusan hati, ini urusan persatuan, itu urusan hati. Kalau hatinya tidak mau bersatu, meskipun diadakan kongres persatuan berpuluh-puluh kali, meskipun malaikat Jibril diturunkan dari langit untuk memimpin kongres persatuan itu, tidak itu urusan Allah sendiri. Maka Allah menegur Rasulnya, ya, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Seandainya engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau membelanjakan seluruh hartamu di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, sungguh engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Allah yang menyatakan begitu. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan mereka. Jadi bukan malaikat, bukan nabi yang bisa menyatukan hati kaum mukminin itu dan hati manusia itu. Yang bisa menyatukan mereka hanya Allah sendiri. Jadi kita mengadu kepada Allah. Ditegaskan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'ir rahman."
yuqallibuhu kaifa yasha. Tidaklah seorang dari kalian kecuali hatinya terletak di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah mau. Ya, begitu kita ajukan kepada yang memegang hati semua. Ya Allah, kami mengharapkan untuk adanya islah di antara salafiyin. Ya Allah, jinakkanlah hati kami untuk bisa bersatu saling menyinta dan bergandengan tangan dalam memperjuangkan dakwah kepada sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, kita semua menghendaki sebagaimana yang Engkau tahu, menghendaki adanya keselamatan dakwah ini dengan persatuan di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu terus kita berdakwah, terus kegiatan taklim, biar jangan sampai kita dipalingkan pikiran kita dan perhatian kita dari dakwah ini. Ya, barakallahu fikum. Itu katanya ada yang masak-masak di belakang, jadi jangan pulang dulu supaya jangan mubazir yang dimasak di belakang itu untuk kita nikmati bersama. Nah, kan nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada pertanyaan. Allah barik fikum. Yang penting kita terus berusaha berdakwah untuk dibawa bimbingan para ulama. Itu harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.